Bunga melati tumbuh di taman, harum wangi di pagi hari. Jaga amanah, jangan berkhianat. Hak orang lain jangan kau curi. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, dan teman-teman yang saya sayangi, pergi ke pasar membeli ikan. Segera pulang karena mendung. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilman Rashid Abdurrahman dari Sukoya Primary School, Kota Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Rashid akan menceritakan sebuah cerita rakyat yang berasal dari Jawa Barat. Bermain di sawah dekat kincir, burung pipit terbang ke barat. Judul cerita rakyat Si Buncir ditulis oleh Asep Rahmat Hidayat. Begini ceritanya. Di kaki Gunung Banglayang terdapat sebuah kampung yang dikenal dengan nama Ciherang. Penduduk Ciherang hidup dengan bertani dan berternak. Namun, tidak semua penduduk Ciherang beruntung memiliki hewan untuk dipelihara dan lahan untuk ditanami. Hiduplah seorang penyabit rumput yang dikenal dengan nama Ki Jukut. Istrinya meninggal saat melahirkan anaknya. Ia hidup bersama seorang anak yang memiliki perawakan kecil, perutnya buncit, dan kulit yang legam. Karena itulah orang-orang menyebutnya Si Buncir. Setiap pagi, Ki Jukut meninggalkan anaknya di rumah. Ia pergi untuk mencari rumput. Buncir, Bapak pergi mencari rumput ya nak. Hati-hatilah di rumah, jangan main terlalu jauh. Baiklah Bapak, aku akan bermain di sungai untuk menangkap ikan, lalu kembali ke rumah. Saat tiba di sungai, bukan ikan yang ia dapatkan, melainkan seekor anggai-anggai. Lalu, Buncir pun menjadikan anggai-anggai tersebut sebagai hewan peliharaannya. Setiap hari, Buncir hanya bermain anggai-anggai. Nak, lebih baik kamu ikut Bapak menyabit rumput daripada terus bermain anggai-anggai. Tentu kamu bisa mendapatkan uang untuk membeli ikan kesukaanmu. Baiklah Bapak, aku besok akan ikut menyabit rumput. Keesokan harinya, pagi-pagi Buncir sudah bersiap. Sebelum berangkat, ia menitipkan anggai-anggai kepada neneknya. Sepulangnya menyabit rumput, ia segera menemui neneknya. Nek, Nenek. Iya, tunggu sebentar cucuku. Anggai-anggaiku mana, Nek? Aduh, Nenek minta maaf, Cuk. Tadi Nenek pergi ke jamban. Saat kembali, seekor ayam memakan hewan peliharaanmu. Si Buncir sangat sedih. Ia minta ayam yang memakan anggai-anggainya itu sebagai pengganti anggai-anggainya yang mati. Neneknya yang merasa kasihan memberikan ayam itu kepada si Buncir. Hari-hari selanjutnya, kesialan terus datang kepada si Buncir. Ayam yang ia titipkan kepada bibi penumbuk padi mati tertimpa Alu. Alu itu dimintai oleh si Buncir sebagai pengganti ayamnya yang mati. Keesokan harinya, Alu yang Buncir miliki patah saat dititipkan kepada penggembala kerbau. Alu itu patah karena terinjak kerbau. Buncir segera mengadu ke hakim. Akhirnya, penggembala kerbau pun memberikan kerbau itu sebagai pengganti Alu. Selanjutnya, kerbau yang ia miliki pun akhirnya mati, tertimpa buah limus. Saat pak tani yang ia titipi kerbau kehausan di siang hari dan memanjat pohon limus,
ia tak sengaja menjatuhkan buah limus yang jatuh menimpa kerbau yang sedang berteduh di pohon limus. Buah limus itu diminta oleh Buncir sebagai pengganti kerbaunya yang mati. Sejak kematian hewan peliharaannya, Buncir tidak mau lagi ikut menyabit rumput. Ia merasa kesialan terus akan datang kepadanya jika ia tetap tinggal di Ciherang. Pak, usia Ujang kan sudah bertambah. Ujang juga merasa tidak beruntung terus jika Ujang tetap tinggal di sini. Ujang mau kemana? Ujang mau mencari pengalaman, Pak. Ujang mau berkelana. Aduh, jangan Ujang. Bapak khawatir dengan keselamatanmu. Tekad Ujang sudah bulat, Pak. Ujang berjanji akan kembali nanti. Pagi-pagi buta, Buncir sudah bangun. Ia membungkus nasi dan ikan asin yang dimasak oleh bapaknya. Tak lupa, ia membawa buah limus pemberian petani. Pak, Ujang berangkat. Jika Bapak tidak dapat menghalangi tekadmu, pergilah. Ingatlah selalu bahwa Bapak dan mendiang ibumu akan selalu menyayangimu. Maafkan Bapak jika belum dapat memenuhi kebutuhanmu. Hati-hatilah di jalan dan merendah hatilah. Baik, Pak. Selepas batas kampung, ia harus menjelajahi hutan yang belum pernah diinjaknya. Setelah keluar dari hutan, ia tiba di sebuah gapura kerajaan. Kemudian, setelah Buncir memasuki gerbang itu, ia melanjutkan perjalanan. Di perjalanan, ia melihat seorang putri yang cantik yang sedang menenun kain. Ia menghampiri putri yang cantik itu. Maaf Nyai Putri, siapakah gerangan Nyai Putri ini? Saya Mayang Sari, putri dari kerajaan Salaka. Kamu siapa? Saya Buncir. Saya sedang mencari pekerjaan. Saya telah berjalan jauh dan kegerahan. Bolehkah saya menitipkan buah limus ini, Tuan Putri? Saya hendak menyegarkan diri dulu di sungai. Simpan saja di balai-balai itu. Aku menenun kain. Setelah Buncir menitipkan limus itu, ia menceburkan diri ke sungai. Betapa sedihnya Buncir ketika mengetahui bahwa buah limusnya dimakan oleh sang putri yang tergiur melihat limus itu. Buncir yang marah meminta putri sebagai pengganti buah limus. Putri segera berlari menuju istana untuk meminta pendapat ayah dan ibunya. Dirasa tidak pantas Buncir bersanding dengan putri, raja mengutus Patih untuk merawat Buncir seperti anaknya sendiri dan mengganti namanya menjadi Gandarasa. Setelah dianggap tepat, Patih dan raja pun akan berbesan dengan menikahkan Gandarasa dan putri Mayangsari. Gandarasa pun menjelma menjadi pemuda yang gagah dan tampan. Setelah itu, Gandarasa dan putri Mayangsari melangsungkan pernikahan dan mewarisi tahta kerajaan Salaka yang makmur. Ia mengajak Ki Jukut menuju istana dan hidup bahagia di istana. Oh ya teman-teman, pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah: yang pertama, jaga amanah dan jangan mengambil hak orang lain. Yang kedua, keberanian dan kebaikan hati seseorang bisa mengubah nasib seseorang. Ragam sambal terasi khas Sunda. Salam literasi, mari budayakan membaca. Kota Bandung masyarakatnya beriman. Kemana-mana membawa tasbih. Cerita si Buncir cukup sekian. Atas perhatiannya, Rashid ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.